Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada video kali ini, perkenalkan, saya Kuliah Zalda, dan saya berasal dari mahasiswa jurusan Teknik Biomedis S2 Universitas Airlangga. Di sini saya akan mencoba mengerjakan mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu untuk mencoba memahami dalam penggunaan artificial neural network. Jadi artificial neural network ini bisa kita gunakan untuk berbagai macam hal ya. Salah satu contohnya di sini saya akan mendemonstrasikannya untuk memprediksi keputusan yang akan kita pilih saat melakukan jual beli saham. Langsung saja ya. Jadi di sini kita pertama-tama kita harus dulu mengimport library yang dibutuhkan. Pertama itu import pandas spd lalu data itu sama dengan pd.read underscore csv dalam kurung kita langsung sebutkan dulu nih di mana kita menyimpan filenya. Itu di sini saya menyimpannya pada Google Drive, yaitu content drive slash my drive slash coba underscore inn. Terus ekstensinya itu .csv. Lalu di sini kita bisa coba load dulu teman-teman. Kenapa dia mau load? Kita coba dulu. Oh, rupanya belum kita mount. Di sini kita mount dulu drive-nya. Internet to connect. Sementing. Ya, kita load ulang. Dan rupanya mau. Nah, sekarang setelah datanya di load, kita bisa lihat di variable inspector sini. Ini data kita, tapi sayangnya di datanya itu masih banyak data yang memiliki value none. Nah, untuk yang memiliki value none ini bisa kita hilangkan dulu dengan menggunakan data sama dengan data drop na seperti ini. Lalu kita juga bisa mendrop untuk bagian yang tidak kita perlukan ya, seperti misalnya bagian tanggal itu ada terdapat di kolom pertama. Jadi data kita sama dengan data drop na, data sama dengan data ilog dari yang pertama tentunya. Terus kita juga bisa melihat dengan menambahkan data read seperti ini. Jadi kurang lebih seperti ini tampilan daripada data kita. Ini sudah kita perlukan, jadi dibuang saja. Sekarang kita akan membuatnya dalam nama yang lain, yaitu df sama dengan data.ilog, yaitu di sini seperti ini ya, 1 sampai -1 untuk menghilangkan kolom pertama yaitu yang date dan yang kolom terakhir yaitu untuk pengambilan keputusan. Karena kita akan memisahkannya pada variabel lain yaitu df underscore label sama dengan data.ilog. Dan kita lakukan seperti ini. 2, yang -1. Jadi dia untuk memilih bahwa kita akan mengambil data yang itu. Ini bisa dilihat di variabel inspektornya. Oke, lalu untuk selanjutnya itu kita lanjutkan ke bagian baru, yaitu di sini saya akan mencoba memplot datanya menggunakan pyplot tentunya. matplotlib.pyplot splt plt.vq size sama dengan 12,6 seperti ini. Dan kita akan memplot semuanya jadi for column and df.columns kita akan memplot plt.plot dalam kurung df.index, df column, labelnya itu daripada kolomnya. Waduh, salah. Dan di sini kita langsung saja ya untuk plt.
text labelnya itu adalah kita sebut dengan hari ke, dan plt.y labelnya itu sebagai harga daripada sahamnya, dan kita akan menamainya dia sebagai plt.title dalam kurung harga saham tiap emiten. Dan di sini saya akan menambahkan legendnya juga ya teman-teman, legend. Dan ya kita menambahkan menggunakan plt.show. Bisa ketaran. Dan aduh, ada yang kurang tepat. Jadi yang di kolom ini jangan lupa kita kasihin teman-teman. Dan di sini juga kita hapus. Nah, dan beginilah kurang lebih harga saham tiap emitennya. Dengan yang warna biru itu merupakan JKSE yang merupakan indeks saham komposit Indonesia, yang warna kuning itu ANTM, yang warna birunya itu dari hijaunya itu dari TSLA, dan yang warna merah itu dari TINS. Itu saham TINS yang mau kita cari. Selanjutnya kita ke proses yang berikutnya, yaitu import pandas spd. Terus kita menggunakan library sklearn.preprocessing. Import min max scaler. Jadi min max scaler ini digunakan untuk mengscaling data. Scaler sama dengan min max scaler dan df underscore normalized itu sama dengan scaler dot fit underscore transform. Dari df nya kita akan transformasi data df itu sendiri, dan di sini df normalize nya itu sama dengan pd dot data frame df underscore normalize dan kolomnya itu sama dengan df dot column. Dan di sini kita akan melakukan plotting lagi plt.figure fix size sama dengan 12,6 seperti biasa, dan kita plotting pada sumber data lagi for column. Jadi kita bisa langsung copy dari sini saja ya, karena formattingnya juga sama. Column in, nah di sini tinggal diganti saja df normalize dot column yang ini, dan sepertinya kesini juga harusnya sama sih. Salah. Seperti ini, kita lihat apakah akan tampil. Dan di sini katanya modul pandas tidak punya atribut data frame. Karena di sini kita lupa kalau data frame itu harus dipakai huruf F besar. Coba load ulang, dan kurang lebih seperti inilah tampilan daripada harga saham setelah dinormalisasi. Dengan pengamatan juga kita bisa melihat ya bahwa ternyata pola dari TINS dan juga ANTM maupun TSLA ini dia seperti seolah-olah saling ini teman-teman, saling mengikuti satu sama lainnya. Dan kita harap mesin yang akan kita latih ini dia juga bisa mengenali hal tersebut. Oke, kita lanjut lagi. Kita bisa menuliskan untuk pelabelannya. Jadi label tadi itu yang masih berupa pelabelan beli, jual itu kita bisa mengubahnya menjadi sebuah angka agar bisa di-training oleh ANN-nya nanti. df label.map dalam kurung seperti ini, beli. Ini kita beri sebagai 1. Sementara yang satunya lagi itu yang berlabel jual kita kasih tanda sebagai 0.
butiran. Selanjutnya itu kita akan mengekstraksi fitur-fiturnya, teman-teman. Jadi untuk mengekstraksi fiturnya itu di sini saya akan menggunakan dua jenis fitur, yaitu pertama rolling standar deviasi dan juga rolling mean. Dan untuk rolling ini berarti dia melakukan perhitungan standar deviasi maupun perhitungan mean itu setiap beberapa data sekali, dan di sini saya akan menetapkannya. Jadi tinggal dilihat saja ya. Calculate rolling std df Windows size. Dan di sini kita akan rolling std-nya itu sama dengan df dot rolling dalam kurung window sama dengan Windows size dot std. Dan dia akan mereturn sebagai keluaran itu adalah rolling std. Nah, jadi di sini kita bisa langsung pakai fungsinya, yaitu Windows size-nya kita tetapkan dulu. Di sini saya menetapkan sebagai star 10, dan selanjutnya kita akan menghitung normalize std. Kita menyimpan dalam variabel yang lain dengan perhitungan yang ini, calculate rolling std dalam kurung yang mana yang akan kita lakukan, yaitu dari data yang normalize ini. Kita melakukan dari data normalize, lalu juga dengan besar Windows size sebesar ini. Nah, di sini dia sudah akan melakukan perhitungan. Windows size-nya belum define di sini. Ini salah sintaks, salah penulisan, tapi sudah bisa. Dan di sini juga kita lanjutkan lagi penulisannya ya, df normalize std-nya ini. Kita akan mereset indeksnya, reset index dalam kurung drop sama dengan true. Dan juga kita akan melakukan penyesuaian pada labelnya, value std sama dengan df label value dot drop. Karena dengan melakukan perhitungan rolling sendiri tadi telah membuat beberapa value-nya menjadi ada yang memiliki value NA. Jadi kita melakukan drop untuk melakukan penyesuaian. Indeks yang ini adalah 9. Dan kita juga melakukan resetting pada indeksnya. Value ya. Selanjutnya juga kita lakukan hal yang sama pada perhitungan yang mean. Tapi di sini kita akan menyesuaikan, yaitu misalnya di sini yang dihitung adalah mean. Dan namanya pun kita ganti menjadi mean. Ini tidak diperlukan. Kenapa tidak diperlukan bagian yang ini? Karena pada akhirnya nanti kita akan menggabungkan yang daripada rolling mean dengan rolling std ini sebagai satu kesatuan fitur atau initial problem, atau ya masalah yang memang itu menjadi suatu permasalahan yang ditentukan oleh seorang pakarnya, seperti itu ya.
Nah, di sini kita akan menggabungkan semuanya. Kita coba dulu melakukan plotting daripada masing-masingnya ya. Kita bisa mau ke sini dulu untuk melakukan plottingnya. Dan di sini akan kita plotting misalnya adalah yang mainnya. Jadi kalau setelah melakukan rolling main dapat diamati kalau dia jalannya lebih halus dibandingkan dengan yang sebelum dilakukan pengekstraksian fitur rolling main. Lebih halus. Lalu begitu pula kalau kita melakukannya pada yang standar deviasi. Di sini adalah standar deviasi. Ini bisa kita langsung copy ke sini saja. Nah, kalau standar deviasi seperti ini. Ini standar deviasi. Lalu agar dapat digabungkan tadi kita juga harus menyesuaikan yang telah dinormalisasi, yaitu kita namakan di sini df normalize new sama dengan df core. Kita bisa mengikuti pola yang ini nih. Df normalize nah seperti ini 9. Lalu jangan lupa pula kita harus menyesuaikan indexingnya. Df normalize new dan dia dilakukan reset index. Dan di sini saya akan menggabungkan menggunakan merge df. Ini nama variabelnya dan kita menggabungkan menggunakan pd.concatenate yaitu daripada df underscore normalize new df. Apalagi tadi normalize new, terus ada juga yang normalize standar deviasi dan ada juga yang normalize mean. Ini kita gabungkan keseluruhannya. Dan jangan lupa di akhir ditambahkan axis sama dengan 1. Karena axis sama dengan 1 ini berarti nanti dia akan menambahkannya sebagai kolom ke pinggir. Jadi yang awalnya katakan dia hanya 4 kolom, karena masing-masing itu ada 4 kolom dan ini ada 3 fitur yang akan kita ekstraksi, jadi akan terdapat 12 kolom. Kita bisa mengamatinya di sini, dia akan jadi 12 ya. Lalu di sini kita akan segera melakukan pelatihan menggunakan import TensorFlow stf from TensorFlow import keras from scaledown dot model selection import train test split dengan nilai x nya itu sama dengan merge df dot values dan y nya itu sama dengan df underscore label for values underscore std values. Dan di sini kita akan lakukan extrain, membagi datanya menjadi extrain dan xtest. Lalu ada juga train dan test. Itu akan menjadi
train test split dari data yang X dan yang Y tadi. Dengan banyaknya test, size yang ditetapkan di sini adalah sebesar 0,2. Jadi dibagi yang ada data latih dan teliti itu sebesar 0,2%. Sebesar 0,2 yaitu 20%. Dengan random state-nya itu agar bisa dilakukan pengulangan sebesar 42. Itu ada lagi error ya, karena memang penamaan itu sangat berpengaruh. Sekarang dia mau terbagi dan kita lanjutkan lagi. Kita sekarang akan melakukan ke pembuatan model sama dengan keras dot sequential keras dot layers dot dense dalam kurung 32, activation-nya itu kita akan tetapkan menggunakan relu, misal input underscore shape-nya itu akan x underscore train dot shape 1, koma. Selanjutnya kita tinggal mengcopy saja. Lalu activation tanha. Kita menggantinya, misal kita ingin mencoba kalau tanha seperti apa. Dan di sini pun kita bisa mengganti jumlah neuronnya pada tiap-tiap layer. Seperti misalnya di awal kita tetapkan 32, di yang kedua kita tetapkan 64. Di yang ketiganya itu kita tetapkan sebagai katakan 32 lagi misal, tetapkan H, dan yang keempatnya itu semisal kita ingin tetapkan yaitu 8. Dengan aktivasi di sini adalah relu lagi, dan nanti di akhirnya jangan lupa ditambahkan dengan layer dense, dan kita akan mengdense-nya sebesar 1 hingga menjadi 1. Dan di sini karena itu bisa ditempatkan di bagian terakhir itu kita biasa menggunakan yang sigmoid karena kita menggunakan binary classification. Di sini kita akan melakukan model dot compile dalam kurung optimizer, yaitu adalah Eden, dengan loss-nya itu menggunakan binary cross entropy. Kita coba running ya, modelnya terbentuk. Dan selanjutnya ke bagian pelatihan model. Di sini kita bisa langsung menuliskan history sama dengan model dot fit dalam kurung x train. Seperti yang telah disebutkan, kita harus menuliskannya secara sesuai dengan nama-namanya. Train, dan kita menetapkan jumlah epoch yang akan dilakukannya itu sebanyak berapa kali, katakan 200. Dan dengan batch size-nya itu adalah 156 misal. Dan yang dilakukan validasinya itu adalah validation data sama dengan x test, y test, x test, y test, dan kita bisa coba merun.
di sini nampaknya masih none. Karena di sini ada permasalahannya. Temukan bahwa ternyata beberapa data yang masih memiliki nilai none juga. Jadi kita harus kembali lagi ke awal dan melihat kira-kira tadi sebelah mana yang belum terubah. Misal di sini kita lihat, kita bisa coba dulu di disconnect dilihat runtime dan melakukannya dari awal. Bagian sini tidak ada permasalahan. Bagian sini juga tidak ada permasalahan. Barangkali dalam perhitungan standar deviasi. Ya, di sini diperoleh bahwa kita belum mendrop nilai-nilai NA. Karena kalau nilai NA-nya tidak di drop, seperti yang bisa dilihat tadi, kita akan mendapati nilai loss maupun nilai training itu akan bernilai NA kembali. Drop NA. Nah, sekarang seharusnya sudah bisa diterapkan ya. Konsol 1206. Sini sudah ada permasalahan. Sini komponen yang standar deviasinya tadi. Dan di sini kita akan coba lagi. Sepertinya masih ada yang belum tepat. Karena ulang. Karena seharusnya di def label value ini dia akan memiliki nilai yang sama dengan yang lainnya, yaitu di 1206. Kita coba run lagi saja. Di sini dia akan menolak karena tentu jumlahnya itu tidak sama.